Profil Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Tanjung berprestasi peringkat 1 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Kecamatan Tanjung memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah kerjanya yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Hikun RT 8, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. BPP Tanjung dipimpin oleh Usman SP selaku Koordinator Penyuluh Kecamatan Tanjung dan diisi oleh personil BPP sebanyak 19 orang. Telah terpilih BPP Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong sebagai Balai Penyuluhan berprestasi peringkat 1 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Sebagai rumah penyuluh dan petani, BPP menjalankan fungsi sebagai Pusat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian, Pusat Data dan Informasi Pertanian, Pusat Pembelajaran, Pusat Konsultasi Agribisnis, dan Pusat Pengembangan Kemitraan Usaha Tani. BPP Tanjung berdiri sejak tahun 1980-an yang mempunyai peran strategis yang harus mampu mengkoordinasikan, mensinergiskan, dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian pada wilayah kerja penyuluhan pertanian di kecamatan dengan pihak terkait lainnya. Wilayah kerja BPP ini terdiri dari 2 kecamatan, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Muara Harus. BPP Tanjung ini mewilayahi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Harus dan Kecamatan Tanjung. Adapun binaan daripada Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Tanjung itu yaitu jumlah kelompok taninya, Tanjung ada 82 kelompok tani, kemudian Muara Harus ada 34, dari jumlah 2 kecamatan itu yaitu 121 kelompok tani, dan untuk kelompok wanita tani ada 12 kelompok, kemudian Gapoktan untuk Tanjung, Kecamatan Tanjung ada 18 Gapoktan, kemudian untuk Muara Harus ada 7 Gapoktan, jumlah semua dari Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Muara Harus itu ada 25 Gapoktan. Komoditas unggulan Kecamatan Tanjung terdiri dari Komoditas unggulan Kecamatan Muara Harus terdiri dari dalam visi terwujudnya pelaku utama dan pelaku usaha yang berbudaya, bermartabat, mandiri, dan sejahtera, BPP Tanjung memiliki segudang prestasi di antaranya salah satu program pembangunan yang memerlukan peran optimal dari kelembagaan penyuluhan di daerah, terutama kelembagaan penyuluhan di kecamatan. BPP ini hadir dengan inovasi-inovasi yang dikembangkannya, yang tujuannya di mana inovasi tersebut dapat diterapkan oleh petani. Salah satunya adalah teknologi inovasi pengairan di lahan kering dari embung mini yang merupakan teknologi inovasi unggulan BPP ini yang dikoneksikan dengan alat sprinkle. Balai Penyuluhan atau BPP Tanjung ini kita pernah melaksanakan kegiatan kaji terap budidaya bawang merah yang teknologinya kita coba dengan sistem penyiramannya yaitu menggunakan sprinkler. Nah, adapun sistem sprinkler kita ini sumber airnya itu kita ambil dari air hujan, kemudian motor itu kita tampung dalam satu kolam terpal. Nah, kemudian kolam terpal itu kita budidayakan ikan lele di sana. Dari limbah atau air daripada ikan lele itu tadi kita sedot alat sprinkler itu, dan itu kita buat untuk penyiraman dari bawang merah itu tadi. Dan alhamdulillah kaji terap kita kemarin bisa memproduksi 5,2 ton per hektar untuk bawang merah. BPP ini merupakan faktor penunjang keberhasilan dalam memperkuat perekonomian pedesaan yang mengandalkan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan ketahanan pangan. Melalui pembinaan-pembinaan kepada petani maupun kelompoknya. Untuk pembinaan di kelompok, kita sudah terjadwal, itu sudah ditentukan sebulan 1 kali dalam satu kelompok. Jadi karena 20 kali, ada yang sore, ada pagi. Jadi dalam 1 bulan, alhamdulillah terpenuhi.
memenuhi semua ketemuan. Ada penyuluhan tentang penggunaan pupuk organik, tentang penggunaan pembuatan pestisida organik, supaya kami tidak tergantung dengan pestisida yang kimia. Dan samping itu mengurangi biaya dalam pengendalian hama dan penyakit. Selain kegiatan pembinaan, kami juga mendampingi dalam hal pertemuan kelompok tani, binaan ataupun pengembangan usaha petani. Jadi beberapa kegiatan petani yang sekarang sudah berkembang adalah bidang tanaman pangan, padi, bidang hortikultura seperti yang kita lihat saat ini adalah tanaman terong, cabai, bawang merah, dan juga komoditas lain seperti komoditas perkebunan khususnya pada tanaman terong. Aktivitas dan kreativitas BPP diharapkan dapat memotivasi pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerja BPP untuk berusaha lebih baik. Di kelompok tani Terunggang berpikir bahwa kita harus merubah pola pikir kita. Di situ kita mengajak 5 kelompok tani dari Sapadangin untuk menanam kurang, karena menanam kurang sangat menjanjikan. Dalam 1 hektar itu mencapai 400 juta. Untuk menunjang itu kita harus bermodal agak tinggi, tapi agak tinggi itu bisa membantu dari tanaman holti ke tanaman padi. Terima kasih kepada Dinas Pertanian BPP Tanjung dan penyuluh pertanian yang telah membimbing saya dalam pertanian bawang dan buah naga, mulai dari budidaya yang penanaman, pembibitan sampai ke panennya dan pemasaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada pemerintah telah membantu petani dalam berusaha tani. Pada akhirnya, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanjung sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab bidang pertanian berupaya melakukan pelayanan yang prima untuk mendukung setiap kegiatan bidang pertanian, baik itu yang dilakukan oleh penyuluh pertanian di desa-desa dan juga kegiatan dinas terkait di bidang pertanian.